Pengantar limit. Di dalam limit, kita pasti akan membayangkan batas. Batasnya ini seperti apa begitu? Kita perhatikan, misalnya ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 per x min 1. Ini namanya fungsi rasional. Terdefinisi untuk setiap x, bilangan real. Ingat di pelajaran yang sebelumnya bahwa dalam semesta pembicaraan kita bilangan real, penyebut tidak boleh 0. Makanya di sini dikatakan daerah asalnya terdefinisi untuk setiap x bilangan real kecuali untuk x sama dengan 1. Karena ketika x sama dengan 1 ini akan menyebabkan penyebutnya bernilai 0. Kita harus menghindari itu. Bila kita harus menggambarkan grafiknya, apa yang terjadi di sekitar x sama dengan 1? Untuk menggambarkan grafik, seperti yang diajarkan sebelumnya, bahwa menggambar grafik dengan sederhana kita bisa memakai titik-titik bantu ya. Coba perhatikan. Kita bayangkan X. Di sebelah kanan X, maka yang lebih dari di sebelah kanan 1, maka X yang lebih dari 1 ya. Makanya 1,001, 1,01, 1,1. Sebelah kirinya 0,99, 0,99, 0,9. Nah, perhatikan kita mendekati angka 1 ini. Ketika kita substitusi 1,1 ke dalam fungsi ini, maka kita peroleh 3,31. Selanjutnya, ketika X yang ini disubstitusi ke fungsi ke fx, maka kita peroleh 3,0301. Selanjutnya begitu, kita peroleh 3,003. Nah, bagaimana dengan 1,0001? Maka kita akan memperoleh 3,000 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan sebelah kiri dari nilai 1? Kita mulai dari 0,9. Ketika kita substitusi, maka kita akan memperoleh hasil 2,71. 0,99 akan memperoleh hasil 2,9701. Semakin dekat dengan 1, 0,999, kita peroleh 2,997001. Nah, bagaimana dengan 0,9999? Pasti dia bertambah besar ya, bertambah besar ke arah mana? Ke arah 3. Tapi apa yang membuat dia, bagaimana dengan 1? Kalau 1 disubstitusi ya tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena penyebutnya 0. Kita hanya bisa menghampiri dari arah kanan dan dari arah kiri. Ya, apa sih yang dimaksud dengan dari arah kanan? Perhatikan garis bilangan ini. Ketika kita menggambarkan suatu garis bilangan X, ya seperti ini, di sini ada angka 1, domain tidak mengecualikan X sama dengan 1, ini untuk X elemen real. Nah, 1,001, 1,01 itu kan berada di sebelah kanannya. Berarti kita mendekati 1 dari arah kanan untuk bagian yang pertama ini. Ya, jadi untuk bagian yang kedua ini kita mendekatinya dari 0,99, 0,99, 0,999. Itu berarti kita yang kedua ini kita mendekatinya dari arah kiri. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua, ini yang pertama. Apa yang terjadi kalau dari arah kanan, fx-nya lama-kelamaan semakin menuju 3. Sedangkan dari arah kiri, nilai fx-nya semakin lama semakin mendekati 3 juga. Ya, kita melihat dari tabel samping bahwa nilai fx mendekati 3. Bagaimana kita meyakinkan hal ini? Terlihat ya, dari tabel itu terlihat. Kita lihat grafiknya, ini teman-teman. Sebenarnya grafik untuk fungsi x pangkat 3 min 1 per x min 1 ini bukan garis lurus ya, karena itu bukan fungsi yang linear. Tapi karena ini adalah grafik fungsi pembesar,
dibesarkan ya, dengan skala 0,05. Lihat saja ini selangnya, intervalnya 0,9, 0,95, 1, 1,05, 1,1. Jadi ini dilakukan perbesaran yang cukup. Maka seolah-olah seperti garis linear, garis lurus. Tapi sebenarnya fungsi ini adalah bukan fungsi linear ya, karena dia pangkat 3, order 3. Nah, perhatikan adik-adik. Ketika kita mendekati X mendekati 1 dari arah kiri, maka grafik kita semakin lama semakin ke atas, naik ke atas, dan semakin dekat dengan angka 3. Ya. Lalu ketika kita lihat di sebelah kanannya 1, kita mulai dari 1,1, kita ke arah kiri, kita lihat grafiknya ya, orientasinya ke kiri. Berarti grafik ini, lihat, dia akan menurun sampai mana? Sampai batas ini. Apakah dia bisa melewati 1? Tidak. Kenapa? Karena di awal sudah dikatakan bahwa fungsi tersebut tidak terdefinisi di 1. Ya, ingat ya, maka kita menuliskannya dalam bulat kosong. Artinya 1 itu tidak termasuk. Karena memang 1 itu akan membuat penyebutnya bernilai 0. Jadi secara grafik kita bisa lihat seperti ini. Ya, semakin lama semakin mendekati 3. Dari arah kiri, ini juga dari arah kanan. Apanya semakin lama semakin mendekati 3? Ini loh, nilai Y-nya ini loh. Ini kan menunjukkan Y yang vertikal, yang horizontalnya menunjukkan X kan. Nah, ini Y-nya lama-kelamaan semakin dekat dengan 3. Sedangkan kalau dari kanan, Y-nya semakin turun, semakin turun, semakin turun sampai ke 3. Begitu. Ya. Secara intuitif, limit itu bisa kita lihat begini. Kita tuliskan limit X menuju C, Fx sama dengan L. Apabila jika X-nya dekat dengan C, maka Fx-nya dekat dengan L. Ya. Ini dibaca limit F di C. Limit F di C. Jadi cara bacanya begitu ya. Dan bilangan L itu disebut dengan nilai limit. Untuk contoh sebelumnya kita mempunyai limit X pangkat 3 min 1 per X min 1 di 1 adalah, nilai limitnya adalah 3. Karena batasnya dari grafik itu adalah 3. Nah, kita akan melihat limit kanan, limit kiri. Tadi sudah saya singgung sedikit. Limit kanan. Saat X, jika X lebih besar dari C dan dekat ke C, artinya mendekati C, maka Fx-nya dekat dengan L. Ditandai dengan apa? Ini ada tanda plus di sini. Ya, artinya mendekati C dari arah kanan. Ini bukan pangkat positif artinya, itu orientasinya ya, arahnya. Arahnya dari kanan. Nah, sedangkan limit kiri untuk X yang bernilai kurang dari C, tapi dekat ke C. Tandanya apa? Ini ada tandanya negatif. Seperti di posisi pangkat ya, tapi itu menunjukkan arah. Artinya X mendekati C dari arah kiri. Kalau ini X mendekati C dari arah kanan. Nah, secara intuitif kita bisa bayangkan X mendekati C dari arah kiri, X kurang dari C, dekat dengan C, maka Fx-nya dekat dengan L. Kapan kita katakan limit itu ada atau tidak ada? Nah, limit itu ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya di C ada. Limit kiri dan limit kanannya ada. Dan nilainya sama. Ya. Jadi kalau mau buktikan dia ada limit apa enggak? Ada enggak limitnya di C? Maka kita harus tunjukkan limit kanannya ada enggak? Limit kirinya ada enggak? Sama enggak? Nah, kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka kita katakan limit itu
Tidak ada. Nih, satu kemungkinan-kemungkinan. Limit kanan dan limit kirinya ada, tapi nilainya beda. Ya, nggak sama. Berarti itu artinya limitnya tidak ada. Nomor 2, kemungkinan yang kedua. Limit kanannya atau limit kirinya nggak ada. Kenapa? Karena F-nya dekat C, nilai F di dekat C menuju tak hingga. Tak hingga itu kan bukan suatu bilangan ya, berarti tidak terbatas. Kita kan sedang bicara limit. Atau bisa juga kemungkinannya F-nya itu di dekat C berosilasi. Artinya apa? Mengalami getaran yang cukup. Ya. Jadi tidak ada ya. Dia tidak ada batasnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Yang menunjukkan nilai fungsi, yang menunjukkan grafik fungsi adalah yang warna biru ya. Yang warna biru ini. Ini dan yang ini. Oke, sekarang ditanya limit, cari limitnya untuk yang ABC. Cari nilai fungsinya untuk yang DE, F. Atau nyatakan bila tidak ada limitnya. Sekarang kita fokus ke limit yang poin A. Lihat, X-nya sangat dekat dengan ini minus 3. Fokus kita di minus 3. Lalu, kita fokus di minus 3, kita batasi minus 3-nya. Batasi minus 3. Oke, di sini. Kita lihat, minus 3 itu, untuk minus 3, kita lihat. Untuk A, kita mau lihat limit X menuju minus 3 dari arah kiri. Apa yang kita peroleh? Perhatikan, dari arah kiri berarti kita miliki dari arah kiri ke sini ya. Dari arah kiri. Maka grafiknya kita bisa lihat naik terus. Sampai mana dia berhenti? Sampai sini. Berapakah nilainya? Lihat. Ketika kita naik, kita proyeksikan bukan ke minus 3 lagi ya. Minus 3 ini X. Tapi kita proyeksikan ke Y. Y-nya berapa? Y-nya adalah 2. Ya, lihat ini. Dia naik terus sampai sini. Lalu kita proyeksikan ke sumbu Y bahwa dia berhenti di 2. Maka kita tuliskan limitnya. Limit X menuju minus 3 dari arah kiri adalah 2. Oke, coba kita lihat lagi. Dari arah kanan. Oke, berarti kayak gini ya, ke kanan. Dari arah kanan ke kiri. Nah, perhatikan. Grafik ini lama-lama turun menuju minus 3 itu dari arah kanan berarti lama-lama turun sampai berhenti di sini. Berapakah batasnya? Bukan proyeksikan ke bawah ya. Ingat, yang bawah itu X. Proyeksikan ke nilai fungsinya. Berarti dia turun terus dari 2 dia turun terus sampai ke sini. Proyeksikan ke Y. Berarti turun ke 1. Maka kita bisa tuliskan limit X menuju minus 3 dari arah kanan itu hasilnya adalah 1. Nah, lihat, kiri dan kanannya beda. Karena limit kiri tidak sama dengan siapa? Dengan limit kanan. Maka, limit X menuju minus 3, kita katakan, kita simpulkan, iya, betul, tidak ada. Oke, lebih memperdalam lagi kita coba lihat yang B. Kita lihat yang B. Limit X menuju minus 1 dari Fx. Maka, sekarang fokus kita di minus 1. Kita beri batas dulu. Oke, di minus 1. Kita lihat dari kiri dulu. Kita lihat dari kiri, grafiknya naik terus ya, naik terus. Sampai mana berhentinya? Sampai sini. Ini kan udah dibatasi. Berarti naik terus sampai sini. Berapa ini?
naik sampai berapa? Lihat grafiknya. Proyeksikan ke Y. Maka dia berhenti lihat ini. Naik terus sampai 2. Maka kita bisa tuliskan bahwa limit B. Yang B, limit X menuju minus 1 dari arah kiri untuk fx. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya, untuk limit X menuju minus 1 dari arah kanan fx, hasilnya adalah, kita sama-sama lihat. Dari arah kanan, grafik warna biru akan naik terus menuju di sini. Menuju 2. Naik terus sampai batas 2. 2-nya yang mana? Bukan ini. Ini adalah proyeksi ke X. Kita harus proyeksikan ke Y. Dia berhenti di 2. Di sini ya berhentinya. Nah, maka kita tuliskan dari arah kanan dia menuju 2. Limit kiri berapa? 2. Limit kanannya adalah 2. Maka kita tuliskan, kesimpulkan limit X menuju minus 1-nya adalah 2. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang C. Untuk yang C, maka kita dapatkan bahwa untuk yang C saya tuliskan di pojok kanan. Perhatikan sekarang dilihat C-nya. C itu X menuju 1. Berarti fokus kita di X menuju 1 ya. Kita batasi. Oke, di sini. Nah, perhatikan dari arah kiri kita tuliskan limit X menuju 1 dari arah kiri. Apa yang kita dapatkan? Berapa dia? Menuju berapa dia? Ya, berhenti di sini, berarti dia turun terus sampai ke, kalau kita proyeksikan ke Y, dia turun terus dari sini ya, dari 2. Turun terus sampai ke 1. Lihat ya. Dia turun terus sampai sini. Proyeksikan ke Y. Oh, dia turun terus ke 1. Berarti dari arah kiri kita peroleh limitnya sama dengan 1. Bagaimana dengan kanan? Limit X menuju 1 dari arah kanan fx. Apa ya? Coba ikuti grafiknya. Ikuti saja dari arah kanan, maka grafik ini apakah ada nilainya? Sampai sini? Ya, dia itu berosilasi. Berosilasi, tidak ada. Kenapa? Karena berosilasi. Jadi bisa disimpulkan karena kirinya ada, tapi kanannya tidak ada, berarti kita simpulkan di sini tidak ada. Oke. Paham ya untuk mencari limit, nilai limit. Selanjutnya kita mau menjawab untuk fungsi, nilai fungsi. Berarti kalau ditulis begini, X-nya sama dengan minus 3. Nah, lihat. Nilai fungsi di X sama dengan minus 3 yang mana? Proyeksikan. Oke. Bukan yang ini ya, karena ini bulat kosong. Dia itu di sini. Ini berapa? Lihat grafiknya. Oh, nilai fungsinya di sini adalah 1. Maka kita tuliskan jawabannya adalah 1. Kalau F minus 1, dia di mana? Dipetakan kemana? Ke atas? Bukan ya, ini bulat kosong. Jadi ke yang bulat penuh di sini. Iya, 1 juga. Maka di sini 1. Untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka kita lihat 1. Ya, dipetakan ke bulat penuh ini. Bulat penuh ini diwarnain hitam karena kalau warna biru tidak terlihat ya. Diwarnain hitam, berarti 1 itu dipetakan ke 1. Berarti nilai fungsinya adalah 1 juga. Sekarang kita akan menggambarkan
grafik fungsi untuk multifungsi ini ya. Jadi ada batasannya. Ketika X kurang dari 0, maka dia bernilai minus X. Dari 0 sampai 1, dia bernilai X. Dari 1 sampai tak hingga, dia bernilai 1 plus X. Tentukan nilai F1 dan nilai limit Fx di 1 jika ada. Lalu kita perlu bantuan tabel. Kita isi tabelnya dulu. Di atas itu untuk nilai X. Di atas itu untuk nilai X-nya. Maka yang di bawah untuk nilai Fx. Nilai fungsi. X-nya kita coba. 0, 1. Kita isi 0, 1. Minus 1. Minus 2. Terus yang di kanan kita isi 2, 3. Oke, sekarang kita perhatikan. Kalau minus 2 itu kurang dari 0 ya. Berarti kita gunakan fungsi yang pertama, yaitu minus X. Karena dia kurang dari 0. Maka kita isikan di sini minus 2, min minus 2. Di sini jawabannya adalah 2. Di sebelah kan untuk minus 1, min minus 1, 1. Kalau 0 masuk mana? Kalau 0 masuk ke fungsi yang mana? Fungsi yang pertama bukan ya, fungsi yang kedua, karena di sini ada sama dengan. Berarti kalau 0 pakai yang ini. Jawabannya adalah 0. Di sini 0. Kalau 1 masuk fungsi yang ketiga. Berarti kalau 1 adalah nilainya 1 ditambah 1. 2, kalau 2 nilainya 3. Kalau 3 nilainya 1 ditambah 3, 4. Oke, cukup paham ya sampai sini. Mari kita gambarkan. Kita lengkapi dulu. Di sini nilainya minus 1, minus 2, 0, 1, 2. Saya beri 1, 2 aja. 3-nya enggak ya. Baru di sini nilainya 1, 2, saya tambahkan 1 lagi, 3. Oke, sekarang kita petakan dulu. Misalnya minus 2 kedua, berarti di sini ya bulat penuh. Lalu minus 1 ke 1, sini 0 ke 0, 1 ke 2, di sini 2 ke 3. Oke, sekarang kita gambarkan. Untuk kurang dari 0, maka kita gambarkannya berupa garis lurus, garis linier, seperti ini. Nah, dari 0 sampai 1, dia juga berupa garis linier, karena ini X. 0 sampai 1 berarti 0 ke bukan 0 ke 2 ya, karena 2 ini masuk ke fungsi yang ini. Ya, kalau di sini kan kalau 1 sebenarnya kalau 1 dia bernilai 1 karena di sini X. Ya, sebenarnya di sini ada bulat kosong. Nah, maka kita gambarkan seperti ini. Nah, sedangkan 1 ke 2 kita gambarkan seperti ini. Begini penampakannya. Selanjutnya, tentukan nilai F1. Berapakah nilai F1? Lihat, 1 di mana? Di sini. Dia dipetakan kemana? Bukan ke sini, karena ini bulat kosong. Dia dipetakan ke 2. Jadi, maka kita tuliskan F1 hasilnya adalah 2. Sekarang ditanya limitnya. Oke, kita cek. Limit X menuju 1 dari arah kiri untuk Fx. Apa yang kita peroleh? Perhatikan, grafik ini turun dulu, baru naik. Berarti dari arah kiri, grafiknya naik sampai batas ini. Sampai batas ini berarti nilainya adalah proyeksikan ke Y. Berarti limit kirinya adalah 1. Tulis di sini 1. Limit kalau dari kanan, 1 dari arah kanan, apa yang terjadi? Lihat grafiknya lagi. Maka dari kanan grafiknya
turun terus sampai sini. Proyeksikan batasnya itu ke Y. Oh, berarti dari arah kanan ya, dari sini ya orientasinya. Dari arah kanan, maka dia berhenti di sini. Kita peroleh nilainya adalah 2. Maka kita tuliskan limit kanannya adalah 2. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanannya, maka kita simpulkan apa? Limit kanan bahwa maka limit X menuju 1 dari fx tersebut tidak ada. Sekarang kita perhatikan ini. Lihat, kalau tadi daerah asalnya tidak ada ya, sekarang daerah asalnya dibatasi 0 sampai 4. Oke, 0 sampai 4. Nilai fungsinya begitu. Kita perhatikan, kita isi dulu tabelnya. Di sini X, di sini fx. Kita isi 0, 1, 2, 3, 4. Tidak perlu digambar lagi yang kita tidak perlu mengisi yang ini lagi tabelnya. Oke, jika untuk mengisi ini B-nya G0, G1, G2, G3, G4 itu bernilai 1 semua. 1, 1, 1, 1, 1. Ya, limit G di 1 adalah 2. Berarti kita tulis ya, limit G di 1, X menuju 1 dari G itu adalah nilainya 2. Limit kanan X menuju 3 dari arah kanan untuk GX, nilainya adalah 1. Limit G di 2, X menuju 2 dari GX, kita peroleh hasilnya adalah 1. Lalu limit X menuju 3 dari arah kiri GX, nilainya adalah 2. Sekarang kita lengkapi dulu gambarnya. Maka kita tulis di sini 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Baru di atas ini 1, 2. Teman-teman, kita isi dulu ya. Kita isi penuh dulu. Perhatikan, kalau 0 dipetakan ke 1, 1 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1. Perhatikan. Yuk kita lihat bahwa yang dilihat di sini adalah X menuju 1, X menuju 2, X menuju 3. Ya. Limit X menuju 1 sebenarnya nilainya adalah 2. Tapi kalau nilai fungsi di 1 adalah 1. Berarti kita bisa tuliskan di 1 itu ya ada bulat kosong di atasnya. Terus selanjutnya kita gambar dulu ya. Berarti dari kiri ini menunjukkan dari kiri maupun dari kanan dia menuju 2. Berarti kita bisa gambarkan begini. Saya gambarkan dalam linear saja. Begini. Oke, untuk yang 2 limitnya adalah 1. Berarti tepat di sini ya. Ya, berarti grafiknya kita bisa bayangkan dia turun. Nah, gini. Dari kanan X itu menuju 2. Tapi kalau limit di 2 dari kiri dia menuju 1. Ini dia. Berarti dari kanan juga 2 dari kanan juga menuju 1. Berarti nanti kemungkinan gambarnya begini. Tapi kita lihat dulu. 3 dari arah kiri berapa? 3 dari arah kiri 2. Berarti di sini ya ada bulat kosong harusnya di sini. Iya, 3 dari arah kiri itu menuju 2.
Dari arah kiri dia menuju 2, tapi 2 dari arah kanan dia menuju 1. Berarti saya bisa hubungkan begini ya gambarnya. Oke, terus 3 dari arah kanan menuju 1. 3 dari arah kanan menuju 1. Berarti dari kanannya dia menuju titik ini. Lalu 4 ada didefinisikan limitnya? Tidak ada. Berarti saya bisa bikin garisnya begini saja. Kalau yang 4 itu bebas ya. Begini. Yang terakhir, definisi limit fungsi. Bila sebelumnya kita telah mencoba memaknai limit fungsi di suatu titik secara intuitif, kita bisa lihat dari grafiknya, maka sekarang kita akan mendefinisikan secara persis, yaitu dengan definisi. Maka kita bisa bayangkan, untuk hal ini, epsilon ada sesuatu bilangan kecil yang positif, sedangkan delta juga bilangan yang sangat kecil yang dekat dengan 0 tapi dia positif, sehingga kita sudah berbicara tentang mutlak, itu artinya jarak. Dengan kata lain, jarak antara X dengan C, X dikurang C mutlak, itu artinya jarak X dengan C itu kurang dari bilangan yang kecil tapi lebih dari 0, artinya jaraknya pasti positif ya. Jarak X dengan C sangat dekat. Apa arti ini? Berarti dikatakan Fx dengan L kurang dari epsilon. Epsilon itu bilangan yang kecil, artinya jaraknya sangat kecil. Dengan kata lain, dia sangat dekat. Jadi arti secara definisi limit X menuju C Fx sama dengan L adalah ketika X sangat dekat dengan C, maka Fx sangat dekat dengan L.